Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Benzain. Salam DIY otomotif, salam CSR Auto ya. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas seputar kendaraan roda 4, yaitu maintenance kendaraan kita. Mungkin hal ini hal yang sepele dan biasanya diabaikan, namun ternyata mempunyai fungsi yang sangat vital, dan akibatnya jika hal ini dibiarkan akan berakibat buruk, baik terhadap performa kendaraan kita yang akan menurun maupun berakibat buruk yang lainnya ya, yang lebih besar tentunya ya. Oke, yaitu cara membersihkan filter udara dengan filter udara yang berbahan stainless ya. Seperti teman-teman ketahui, di pasaran untuk filter udara yang berbahan stainless itu mereknya ada banyak. Yang saya tahu ya, saya tahu dan saya pakai adalah merek Velroc, dan biasanya ada merek KNN, mungkin Simota, yang saya itu, dan mungkin merek-merek yang lainnya itu banyak sekali. Dan untuk sarannya ini pun sama dengan filter udara berbahan stainless untuk sepeda motor pun sama ya cara pembersihannya ya. Dan ini berbeda sekali dengan cara membersihkan filter udara yang berbahan kertas seperti yang dari pabrikan itu seperti ini ya. Ini hanya contoh saja ya, ini untuk mobil Innova, Fortuner, Hilux tahun 2004 sampai 2015 bentuknya seperti ini ya. Ini kalau filter udara seperti ini, cara membersihkannya dengan menggunakan udara bertekanan seperti yang ada di kompresor. Namun kalau filter udara dengan berbahan stainless ini berbedanya sangat jauh ya, beda ya, intinya beda seperti itu ya. Dan klaim dari produsen itu untuk filter udara dengan berbahan stainless ini katanya ini sampai seumur hidup ya. memang harganya mahal, tapi kalau kita perhitungkan seumur hidup ya jatuhnya mungkin murah ya. Namun jangan lupa, walaupun ini seumur hidup harus tetap kita maintenance. Walaupun yang namanya stainless itu anti karat atau anti korosi, namun yang namanya filter udara kalau sudah dipakai itu tetap akan akan menempel kotoran-kotoran, debu-debu, residu-residu yang lain. Dan itu kalau memang sudah banyak sekali dan filter udara nanti sudah tidak dapat menyaring udara kotor dari luar, yang dikhawatirkan nanti udara yang masuk ke dalam mesin adalah udara yang kotor, yang berdebu, mengandung partikel-partikel yang lain, itu yang akan berakibat buruk pada mesin kita. Bisa jadi baret yang nantinya akan ngopos ya, kompresinya berkurang, olinya terbakar. Itu mari kita lakukan proses pembersihannya ya. Kita lepaskan dulu ya di rumah filternya ya, seperti ini teman-teman. Kondisinya sepertinya udah sangat kotor ya. Mari kita cek kondisinya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini untuk dari luar saja sudah sangat kotor, dan sebenarnya untuk filter stainless ini bisa kita lihat itu tingkat kekotorannya dengan cara diterawang seperti ini. Ini sangat kotor sekali kalau kita terawang dari dalam. Tuh, itu tidak semua rongga-rongga filternya itu bolong ya, mayoritas sudah rapat. Mari kita lakukan pembersihan guys. Peralatan yang kita butuhkan adalah menggunakan sikat gigi bekas ya teman-teman ya. Dan yang kedua, alat untuk membersihkannya adalah kita pakai air mineral ya. Nah, usahakan minimal air mineral lah teman-teman, karena bagusnya itu pakai Aquades ya, karena itu adalah air murni. Namun tentunya Aquades harganya mahal. Upayakan jangan pakai air keran atau air sumur, karena itu masih banyak mengandung mineral-mineral yang dikhawatirkan nanti akan menyebabkan korosif ya. Nah tentunya kita butuh wadah ya. Kita pinjam dulu panci atau bokor punya Mak ya. Coba kita bersihkan. Nah ini teman-teman, cara membersihkannya, untuk botolnya ujungnya kita lubangi sedikit ya agar bisa mengucur seperti ini ya. Nah
Cara membersihkannya kita tinggal di semprot, usahakan posisi itu mengarah keluar, artinya keluar dari aliran udara yang di kendaraan kita ya. Karena contoh ini adalah filter ini, aliran udaranya itu dari darah luar sini masuk ke dalam di sini, baru keluar ke lubang ini menuju ke intake manifold ya. Jadi usahakan untuk menyemprotnya itu dari arah dalam keluar. Itu memang tergantung model atau bentuk dari filter udara tersebut. Kalau ini kebetulan alirannya dari sini masuk ke dalam baru ke intake manifold. Kalau untuk bentuk-bentuk yang lain tinggal menyesuaikan ya. Caranya seperti ini, kita semprot ke seluruh bagian. Ya, setelah menyeluruh untuk bagian dalamnya, itu baru kita kucur bagian dalam saja. Untuk kotorannya sudah banyak sekali ya yang jatuh, barulah kita semprot seperti ini untuk bagian luarnya. Kemudian menggunakan sikat gigi bekas, kita gosok, kita sikat seperti ini. Usahakan mampu menjangkau bagian yang di dalamnya. Kita coba ya. Wow, luar biasa teman-teman. Untuk kotorannya yang ini baru sekali sikat ya, bisa kita lihat kotorannya luar biasa sekali. Ini kotor sekali ya. Dan ini untuk kita bisa mengetahui bagian mana yang belum bersih, kita bisa lihat ya. Ini ya, ini sepertinya ada yang hitam-hitam, ini berarti masih kotor, belum maksimal dalam proses pembersihannya, tinggal kita maksimal prosesnya. Selanjutnya coba kita lihat hasilnya ya. Ini belum 100% ya teman-teman, ini saja belum habis. Satu botol besar ini belum habis ya. Kita coba lihat untuk secara visual, ini sudah lebih bersih dari yang tadi. Kemudian untuk hasil air kurasannya atau pembersihannya, ini loh teman-teman bisa lihat, ini hitam pekat ya. Bisa teman-teman bayangkan, coba kalau kotoran ini masuk ke dalam ruang mesin, tentunya ini akan berakibat buruk pada mesin kita. Coba kita lihat untuk endapannya ya teman-teman ya. Kita miringkan. Wow, kotor sekali ya teman-teman. Luar biasa kotornya. Selanjutnya kita bilas ya teman-teman ya. Kita bilas, kita cukur sampai bersih, sampai dirasa untuk kotorannya memang benar-benar sudah hilang. Setelah itu tinggal kita lakukan finishingnya ya teman-teman ya. Setelah dirasa kita bersih, sudah kita bilas, kita lakukan pengeringan dengan kita jemur di bawah terik matahari ya. Tapi bagi teman-teman yang punya blower, silahkan bisa di blower dulu, atau mungkin kompresor, lebih kita kompresor dulu ya. Teman-teman yang punya headgun juga bisa kita lakukan menggunakan headgun untuk mempercepat proses pengeringan. Coba kita lihat hasilnya ya. Kita terawang seperti tadi sebelum kita lakukan pembersihan, kita terawang setelahnya. Ini before afternya ini seperti ini ya. Nah, beda sekali ya teman-teman ya. Ini sudah tembus pandang ya, udah menerawang. Tadi itu hanya beberapa titik terang yang menandakan itu ada lubang, tapi yang lainnya sudah rapat oleh debu. Nah, hasilnya mantap.
tinggal kita lakukan pengeringan. Kita tunggu sampai benar-benar kering, barulah kita pasang di mobil kita. 2000 years later. Ya itulah teman-teman untuk proses pembersihan filter udara dengan berbahan stainless, ternyata cukup mudah ya teman-teman. Nah, kalau kita rajin membersihkannya, otomatis mobil kita lebih sehat, performanya tetap terjaga, dan juga filternya lebih awet ya. Dan kalau fungsinya seumur hidup, mudah-mudahan tercapai. Amin. Dan pastinya kalau seumur hidup akan lebih hemat ya, karena tidak perlu ganti beli filter udara yang baru ya. Dan jadi dari pembersihan itu yang kita lakukan tadi terbukti ya, jadi walaupun berbahan stainless ternyata bisa menyaring debu dan kotoran dari luar ya. Ini mantap sekali untuk filter udara dari bahan stainless. Ini biasanya ada yang menyebutnya filter udara racing ya, karena memang untuk respon ininya mestinya lebih oke ya, karena dia lebih lancar untuk udara yang masuk, jadi respon mesinnya lebih mantap. Namun saran saya ini lakukan pembersihan lebih sering daripada filter yang berbahan kertas ya, karena ini untuk rongga-rongga udaranya otomatis lebih besar daripada yang kertas ya. Jadi minimal sekali ya, minim sekali itu teman-teman setiap ganti oli berarti 5.000 km itu teman-teman juga lakukan pembersihan filter udara ini. Kalau di tempat teman-teman itu ternyata darahnya berdebu, itu lakukan lebih cepat ya, atau mungkin di tempat-tempat yang banyak galian C, tempat-tempat tambang, itu otomatis debunya lebih banyak, lakukan pembersihan ini lebih sering dari standarnya ya. Demikian untuk video sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang punya pengalaman tentang hal ini, bisa sharing di kolom komentar, bisa kita diskusi bareng. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan inspirasi, dan salam sehat selalu, salam DIY otomotif, dan juga salam HCSRR Pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.